Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di video bagian yang kedua ya untuk pembahasan awal untuk paket-paket soal UKK, di mana kita akan beralih ke paket 2. Nah, di paket 2 ini kita punya instrumen yang sama ya. Jadi kita akan fokus ke SPK-nya, SPK untuk paket 2. Nah, untuk paket 2 ini kita bertindak sebagai judul tugasnya adalah ranjang bangun keamanan jaringan dan instalasi konfigurasi dynamic routing. Petunjuk umum ya, kurang lebih sama, menggunakan switch unmanaged, routernya yang support static dan dynamic routing. Oke, kayaknya sama ya. Nah, di sini kita bertindak sebagai network system administration pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi tugas kita adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan, siapkan berkas perencanaan, lakukan pemasangan konektor. Jadi pekerjaan awalnya akan melakukan desain topologi dulu ya. Siapkan peralatan, perencanaan instalasi, berarti buat topologi dulu, terus krimping kabel ya. Krimping kabel yang dapat digunakan untuk pengujian koneksi kabel, pemasangan kabel pada switch ya, instalasi, pengelamatan jaringan ataupun perhitungan IP address, konfigurasi klien. Jaringan lokal kabel ya, di LAN. Di sini ada informasinya, IP LAN adalah 200 plus absen titik 10.2. Untuk jaringan internetnya, IP internet sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. IP router A sesuai dengan yang diberikan oleh ISP, IP router B juga sesuai yang diberikan oleh ISP. Dan di sini ada gateway ya. Gateway-nya juga menyesuaikan dengan ISP. IP address untuk WLAN-nya itu menggunakan 100 ya. Kalau tadi kan 200. Oke, lakukan konfigurasi router dynamic routing antara router A ke router B. Lakukan konfigurasi static routing dari router B ke internet ya. Sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Oke, port proxy-nya 3128, change manager-nya ya. Ada visible host, kayaknya ini konfigurasi yang akan kita lakukan di sisi mikrotik-nya ya. Visible host-nya sekolah.sch.id, transparennya yes, blocking site-nya kita diminta untuk memblokir site HTTPS ya. Oke, kita akan coba bahas ini di pembahasan soalnya ya. Karena kalau untuk proxy server di mikrotik ya, setahu saya hanya bisa memblokir HTTP ya. Nanti kita akan coba juga. Mungkin kita akan kolaborasikan menggunakan scripting ya, ataupun menggunakan layer 7 protokol. Lakukan pengujian setiap perangkat sesuai dengan konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. Menggunakan IP statik, IP dinamik, tes koneksi ke router, dan tes koneksi antara klien. Lakukan dokumentasi. Dan topologinya seperti ini. Jadi akan ada dua mikrotik ya. Mikrotik yang mengkoneksikan klien dengan kabel dan yang mengkoneksikan klien dengan wireless ya. Jadi ada dua mikrotik. Seperti itu. Terus ada switch ya yang menghubungkan kedua layanan ini ke internet. Oke, dan akan melakukan konfigurasi routing dinamik antara router 1 dan wireless router. Seperti itu. Oke, kita ke paket soal yang kedua ya. Oke. Kita ke paket 3 ya. Paket 2, paket 1 sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita ke paket 3 ya, SPK 3. Nah, di SPK 3 ini kita akan bahas komponen soalnya. Di sini judul tugasnya adalah
kita sebagai teknisi teknologi, judul tugasnya teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Kita ke topologinya dulu ya. Oke, topologinya tidak disediakan. Di sini kita sebagai oke, kayaknya kita di paket 3 ini akan fokus ke instalasi kabel fiber optik ya, karena di sini alat bahannya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada fusion splicer ya, core to core, satu set, mempunyai fiber cleaver standar, fiber stripper standar, memiliki OPM ya, OPM kompatibel dengan lambda 1310 nanometer, optical memiliki OTDR juga, optical time domain reflector, optical light source. Selanjutnya ada visual fault locator ya, untuk mendeteksi, menyediakan tisu optik, memiliki alkohol, protection sleeve, lakban hitam, kabel duct optik 200 meter, memiliki pigtail, adaptor optik, ya, ada patch core juga, join closure 12 core, OTB wall, gergaji besi, round cutter dan sebagainya ya, sebagai junior jointer ya. Jadi kita di sini sebagai teknisi fiber pada sebuah perusahaan provider internet, tugas Anda adalah melakukan instalasi jaringan fiber optik dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan peralatan dan bahan penyambungan dan pengukuran fiber optik. Lakukan pengupasan dan pembersihan pemotongan sekering dan pelindung serat yang sudah dipersiapkan. Siapkan OTDR, lakukan pengukuran menggunakan OTDR, rapikan dan bersihkan OTDR yang telah dipakai. Siapkan power meter dan peralatan penunjang lainnya. Poin ketujuh, lakukan pengukuran dengan power meter. Rapikan, kembalikan ke tempat semula power meter yang telah dipakai, buatlah laporan hasil pekerjaan ya. Jadi cukup simpel ya. Kita hanya diminta untuk melakukan pembuatan ataupun instalasi kabel fiber optik ya, untuk mengkoneksikan antara host yang satu dengan host yang lain ya. Jadi hanya koneksi point to point saja. Itu untuk paket 3. Selanjutnya kita ke paket 4, paket terakhir. Nah, di paket 4 ya. Di paket 4 judul tugasnya adalah pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan ya. Oke, ada sistem operasi desktop, ada software aplikasi. Kita akan menginstal konfigurasi routing statik dan dinamik. Oke, sebagai seorang teknisi jaringan pada sebuah perusahaan penyediaan layanan jasa bidang jaringan dan telekomunikasi, kita ditugaskan oleh atasan untuk melakukan pekerjaan instalasi sistem operasi. Oke. Siswa akan melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi serta instalasi jaringan berbasis kabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, lakukan persiapan tempat untuk meletakkan komputer, peralatan tulis, dan buku manual perangkat komputer. Poin yang kedua adalah melakukan inventaris hardware yang dibutuhkan, melakukan identifikasi hardware yang dibutuhkan, lakukan inventaris software, lakukan identifikasi CD dan DVD software. Poin yang keenam, melakukan perawatan CPU, melakukan perawatan serta seluruh komponen dalam CPU, menyiapkan komputer yang dikonfigurasi, lakukan setting BIOS dan pada komputer, persiapkan komputer yang akan diinstal, lakukan instalasi sistem operasi, ya, lakukan persiapan pekerjaan instalasi software, lakukan instalasi software aplikasi. Oke, kayaknya ini hanya sistem administrator ya, hanya melakukan proses instalasi sistem operasi ya, instalasi aplikasi pada sebuah komputer ya. Membuat sistem restore point, melakukan cek update, siapkan backup data, lakukan backup data, periksa hasil backup. Oke, menghubungkan ya, jadi menghubungkan dua komputer ya, menggunakan dua buah laptop, kabel UTP, tipe Strike, satu buah hub atau switch, lakukan pembagian alamat IP pada jaringan, lakukan perencanaan pengkabelan horizontal, dan dengan hasil yang diharapkan instalasi sistem operasi dan aplikasi Office berjalan dengan baik.
jaringan kabel berfungsi dengan baik, transfer pada setiap klien berfungsi. Jadi kayaknya akan ada sharing file antara komputer ya. Jadi topologinya cukup simpel ya, ada 2 komputer. Kita akan melakukan instalasi aplikasi dan sistem operasi ya, dan kita akan mengaktifkan fitur transfer file dari PC A ke PC B ya, menggunakan nama .txt ya, pastikan dapat berjalan dengan baik. Oke, itu pembahasan dari 3 soal ya. Pada dasarnya untuk menentukan ya, sekolah diberikan kebebasan untuk bisa menentukan paket mana yang ingin digunakan atau yang akan dipilih ya. Pada dasarnya ya, paket-paket ini diterbitkan ya, diharapkan bisa menyesuaikan dengan fasilitas ataupun kompetensi dari masing-masing sekolah ya. Jadi dipersilakan untuk bisa, kalau sekolah yang memiliki perangkat fiber optik yang memadai, maka sebaiknya pilih paket 3. Di paket 1 ya, itu ada pembahasan terkait cloud, berarti harus menyediakan sebuah server juga yang akan diimplementasi cloud. Dan rekomendasi saya ya, mungkin bisa ke paket 1 ya. Jadi kalau mau lebih expert lagi, mungkin paket 1, paket 3 dan paket 4 bisa digabungkan jadi satu topologi, tinggal diubah sedikit topologi ya. Jadi sekali lagi kembali ke kompetensi ataupun ke kemampuan dari masing-masing sekolah ya, apakah mau sesuai dengan standar ataupun paket soalnya akan ditambahkan ya. Yang pasti tidak bisa ada pengurangan item ya. Tidak bisa ada pengurangan item untuk masing-masing paket soal ya. Yang bisa itu hanya digantikan ya. Jika ada hal-hal yang tidak tersedia di sekolah, mungkin bisa digantikan yang sesuai ya. Sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.